Adapun apa yang dikomentari manusia, diomongkan manusia, kabar-kabar yang sampai ke telinga kita ini semuanya membuat hati kita ini semakin keruh, kacau, semakin sumpah. Lebih baik manusia di akhir zaman ini sebetulnya tuli dan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kelakuan Pak Taufik Assegaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah ini memang lucu dan ada-ada saja. Hanya karena tidak bisa membantah keterputusan nasab para habaib ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah narasi suara kentut dan juga suara cangkrek yang pernah ia lontarkan ternyata tak mampu membendung suara umat Islam bangsa pribumi Nusantara untuk tetap menuntut kebenaran nasab mereka yang mengklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini muncul lagi doktrin yang lagi-lagi lucu ini dari Pak Taufik Assegaf, yang sepertinya ini adalah wujud dari keputusasaan golongan mereka, sehingga doktrin dari Pak Taufik Assegaf ini meminta supaya kaum Habib serta para budak-budaknya agar menutup mata dan juga telinga mereka, pura-pura tuli dan pura-pura buta, agar mengabaikan suara umat Islam bangsa Nusantara yang sedang gencar-gencarnya membongkar segala macam kejahatan yang pernah dilakukan oleh golongannya. Kita tonton dulu videonya. Adapun apa yang dikomentari manusia, diomongkan manusia, kabar-kabar yang sampai ke telinga kita ini semuanya membuat hati kita ini semakin keruh, kacau, semakin sumpah. Lebih baik manusia di akhir zaman ini sebetulnya tuli dan buta. Doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani, karena yang diajarkan adalah kebutaan, yang diajarkan cinta, dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Membuat semakin dalam keadaan bimbang setiap saatnya, penuh kekhawatiran, penuh kegundahan. Dan itu semuanya lewat pandangan kita dan lewat pendengaran kita. Kalau sudah buta dan tuli, mungkin makhluk ini sudah menjauh daripada kita. Nah, kalau benar bahwa nasab antum semua terputus di Imam Ubaidillah, tidak sampai ke sana, apakah Anda merasa percaya diri bahwa besok setelah kembali ke akhirat bertemu Rasulullah SAW tidak akan dimarahi, tidak akan dihukum, tidak akan dilaknat oleh Rasulullah SAW? Karena merasa mengaku mengklaim sebagai cucu Nabi, sementara sudah ditunjukkan, sudah pernah ada data yang menunjukkan bahwa bukan cucu Nabi, tetapi tidak direspon, tetapi tidak ditelisik. Allah alam bisawab, siapa yang akan menyelamatkan antum semua? Alasan apa lagi, argumentasi apa lagi yang akan dipakai oleh antum semua di hadapan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah pasti akan menanyakan, bukankah sudah ada orang yang memberikan tahu, yang telah memberikan informasi kepada kalian semua, kalian bukan cucu saya, mau bilang apa? Karena yang diajarkan adalah kebutaan, yang diajarkan cinta, dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Mereka yang disebut sebagai ashab
adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya. Sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya. Menurut saya lebih selamat, sekali lagi lebih selamat di hadapan Rasulullah SAW, mengakui diri. Lebih selamat berterima kasih kepada Kiai Maduddin Usman dan seluruh ulama yang menyatakan nasab Anda putus dan menghentikan klaim diri sebagai Ahlul Bait. Itu lebih selamat. Dalam pandangan kita ada yang menarik dari doktrin Pak Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah ini agar menjadi tuli dan buta. Karena itu adalah doktrin yang ditujukan kepada kaum Habib sekaligus juga kepada muhibbin mereka. Jika selama ini yang ia doktrin hanyalah budak-budak mereka, ini kaum Habib pun ia doktrin juga. Sebab masih ada beberapa oknum Habib yang terus mengkonter para pejuang pelurusan nasab dan sejarah, namun yang disampaikan selalu blunder dan akibatnya semakin menyudutkan golongan mereka sendiri atau golongan para Habib itu sendiri. Inilah yang menarik bagi kita karena ini adalah hal yang tidak biasa di mana seorang Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah yang biasanya hanyalah mendoktrin para budak-budaknya, ini kaum Habib pun terpaksa harus dia doktrin juga demi mengamankan nasab palsu golongan mereka. Doktrin supaya menjadi tuli dan buta yang ditujukan untuk kaum Habib jelas tujuannya adalah supaya kaum Habib menutup mata dan juga telinga atas suara dan tindakan umat Islam bangsa Nusantara yang sedang menuntut kebenaran nasab mereka. Karena jikalau dari pihaknya menanggapinya, ini justru akan semakin membongkar kedustaan golongan mereka yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Sedangkan doktrin yang ditujukan kepada budak-budaknya adalah supaya kaum budak menutup mata dan telinga mereka, terlebih lagi supaya menutup hati mereka. Ini agar tidak mau menerima kenyataan bahwa tuan majikan mereka bukanlah dzurriyyah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mau menerima kenyataan bahwa tuan majikan mereka telah melakukan berbagai kejahatan di atas bumi Nusantara, yakni pembelokan sejarah dan asal para leluhur bangsa, hingga yang terakhir ini terbongkar juga bahwa tuan majikan mereka telah menzalimi dzurriyyah Sunan Ampel, yaitu salah satu penyebar agama Islam di Nusantara, dengan merampas 15 hektar bumi Ampel yang mereka semua sesungguhnya sama sekali tidak ada hak untuk tinggal atau menempati di sana. 100%, mungkin 1000%, bahkan berjuta-juta persen. Ini benar apa yang dikatakan oleh Kiai Imad dalam ceramahnya, bahwa kaum Habib hanyalah mengajarkan cinta buta kepada para budaknya, sehingga kaum budak tertutup hatinya, tidak bisa menerima kenyataan yang sangat jelas. Ini ada di depan mata bahwa tuan majikan mereka telah melakukan berbagai kejahatan besar di atas bumi Nusantara. Jika kita mau berpikir waras, menggunakan kejernihan nalar kita, maka sudah pasti nurani kita akan berkata dengan sendirinya, seandainya benar kaum Habib ini memiliki hati yang bersih dan mulia,
sudah tentu mereka akan gembira ketika ada orang yang menunjukkan data dan fakta bahwa mereka sesungguhnya bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh betapa berdosanya mereka yang selalu koar-koar di mana-mana bahwa golongan mereka adalah dzurriyyah Rasulullah, namun ternyata mereka semua sama sekali bukan dzurriyyahnya. Jika mereka kaum Habib adalah orang yang benar-benar bersih hatinya, tentu saja mereka akan sangat senang dan akan sangat antusias untuk mencari kebenaran bersama-sama tentang apakah benar mereka itu sungguh keturunan dari baginda Nabi kita. Seharusnya begitulah sikap yang dimiliki oleh manusia yang berhati bersih dan mulia, bukan malah mencari pembenaran dengan doktrin-doktrin di luar logika, apalagi sengaja menutup mata dan telinga dengan sengaja pura-pura tuli dan buta demi mempertahankan nasabnya agar tetap diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah oleh umat Islam bangsa Nusantara.